pertengahan upacara ada Belanda akan menyerang di pantai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita bersama. Kita ketemu kembali bersama Pak Heri. Saya akan menceritakan dunia nyata dan dunia lain. Tugas saya hanyalah menyampaikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menceritakan pantai selatan Serang, Blitar. Pertama-tama waktu itu mimpi juga awal-awalnya. Mimpi sampai 3 kali suruh datang ke tempat. Saya biarpun orang Blitar tapi belum pernah ke pantai yang saya maksud tadi. Belum pernah sampai seumur saya udah tua, belum pernah. Tetapi waktu dalam mimpi itu jelas banget di situ bahasanya, alamatnya sudah jelas. Nah, waktu itu saya minta tolong sama keluarga saya yang di Blitar. Waktu itu saya mimpinya ada di Jakarta. Saya minta tolong sama keluarga yang Blitar, apakah ada pantai selatan yang namanya Serang. Kata saudara saya, ada. Tolong dicek situ ada, benar-benar ada di Blitar itu pantai Serang. Setelah itu 2 hari 3 hari saya pulang ke kampung naik kereta. Berangkat dari Senen sampai ke Blitar, sampai habis Blitar. Setelah itu saya masih belum yakin apakah benar ada tempat itu, sama enggak sama yang saya mimpikan tempat itu. Ternyata ada tempat itu. Nah, setelah itu saya datang ke sana. Saya di situ kayak kita zikir lah. Kita zikir kepada Allah, minta petunjuk sama Allah. Saya datang udah di sini. Ada apa, petunjuk apa, saya ada di sini. Nah, cuman ada suara. Terima kasih atas undangannya. Kedatangannya Pak Kiai di sini. Ternyata apa yang kita sampaikan kepada yang mengundang saya, silakan ceritakan dalam mata hati Bapak Kiai, katanya begitu. Waduh, kalau emang yang diceritakan harus wajib diceritakan, saya siap menceritakan keadaan di pantai selatan Serang ini. Waktu itu ada namanya Jenderal Supriyadi. Waktu itu mengada anaknya Pak Bupati Blitar yang pertama, anak pertamanya. Kejadian itu yang luar biasa. Di situ dalam Pak Jenderal Supriyadi itu masih upacara waktu itu ya. Masih upacara waktu itu hari Sumpah Pemuda waktu itu. Pas dalam upacara, pertengahan upacara ada Belanda. Ada Belanda akan menyerang di pantai itu atau di markasnya Pak Jenderal Supriyadi. Setelah itu kejadian yang luar biasa ini antara
tentara Indonesia dan tentara Belanda itu sampai 3 hari 3 malam belum selesai. Akhirnya datanglah pasukan perempuan. Pasukan perempuan itu pasukan dari pantai selatan. Itu membawa senjata lengkap untuk membantu Jenderal Suprijadi. Setelah kejadian cuman 1 hari waktu itu, cuman 1 hari setelah ada pasukan dari pantai itu, cuman sehari habis, nggak ada tersisa tentara Indonesia, tinggal Jenderal Suprijadi aja. Itu saja diumpetin di gua. Di situ ada gua Serang itu memang tempat untuk bersemedi sama Jenderal Suprijadi itu. Nah, setelah peperangan selesai, ada warga-warga lingkungan situ tidak terlibat, yang nggak terlibat bukan ini ya, tidak ikut perang, membersihkan jenazah yang di situ. Terutama ada mobil yang nggak ditembak waktu itu. Penasihatnya Jenderal Suprijadi itu masih ada hidup. Setelah itu jenazah itu dibawa sama truk dibuang istilahnya. Kalau di zaman dulu istilahnya dibuang di pantai selatan juga, di Gondomayit. Di situ kan dekat Serang itu, Gondomayit. Setelah semua jenazah udah rapi, Jenderal Suprijadi ini dibawalah yang penguasa kuasa di Gunung Gedang. Sampai sekarang pun belum ada di mana Jenderal Suprijadi berada. Itu cerita dari pantai Serang, Blitar. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Maaf ada kata salah. Semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan karomahnya dari kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Lihada yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.